Suami tidak mau sholat, sedangkan ibu sholat. Bapak ibu sekalian, kalau seandainya ada suami nggak mau sholat di rumah, itu sebabnya adalah istri. Kok salah saya Ustaz? Tidak ada perjanjian ketika nikah dulu bahwa engkau boleh menjadi suamiku kalau mau jaga sholat ya. Nggak ada perjanjian begitu. Mesti kalau suami hari ini nggak mau sholat, itu dulu diterima jadi suami memang tidak mau sholat. Itu gara-gara ibu juga. Coba kalau seandainya dulu dibuat perjanjian nih, ada ibu-ibu, ada yang menikah di antara perjanjiannya nggak boleh merokok. Kalau merokok saya tidak. Ada begitu ya. Nah, tapi kalau masalah jangan tinggalkan sholat itu nggak masuk dalam perjanjian. Padahal tahu dia tidak sholat. Entahlah dia seorang yang memang biasa sholat ya, nggak perlu buat perjanjian. Ini memang dia orang yang menjaga sholat, orangnya baik, oke lah nggak buat perjanjian. Berarti selama ini ketika di awal berkeluarga memang ibu menerima dia tidak sholat. Alhamdulillah di akhir-akhir ini ibu sudah insaf, sudah belajar akhirnya jaga sholat. Maka suami kita itu ada andil kita di dalamnya. Jadi gimana Ustaz? Nah, kalau sudah tahu ada andil kita yang menjadikan suami kita nggak sholat, bersabarlah untuk supaya mengajak suami untuk sholat, pertahankan keluarga. Di sini kewajiban istri bagaimana mengajak suami menjaga sholat. Kembali ke apa? Wahai ibu-ibu, wahai istri-istri, sesungguhnya suamimu itu, kata Nabi, syurgamu, nerakamu. Kita akan bersama dengan istri kita, dengan suami kita sampai ke surga insya Allah. Tetapi kapan? Kalau seandainya suami kita ketika meninggal ridho dengan kita, dan juga kita meninggal ridho dengan suami kita, maka kita akan dikumpulkan oleh Allah di surga. Tapi kalau kita nggak saling ridho, ketika kita meninggal, istri nggak ridho sama suami, suami nggak ridho sama istri, itu nggak akan dikumpulkan oleh Allah di surga, putus hubungan. Walaupun kita menikah di sini, meninggal masih kondisi suami istri, tapi kalau nggak saling ridho, putus, nggak dikumpulkan oleh Allah. Maka jadikanlah pasangan hidup kita adalah orang yang kita ridhoi dalam hidup. Berjuanglah memperbaiki. Amanah yang terakhir untuk istri-istri adalah Allah sebutkan di dalam Al-Quran siapa itu wanita yang solehah. Ya, wanita yang soleh itu siapa? Allah berfirman, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Adapun wanita-wanita yang soleh itu adalah qanitat, yang taat pada Allah. Wanita-wanita soleha yang taat pada Allah, taat pada Rasul, masuk di dalamnya taat pada suami. Kita ini selaku istri diwajibkan di dalam Islam untuk taat pada suami pada sesuatu yang bukan maksiat. Kalau maksiat tidak boleh taat. Kalau suami mengatakan bahwa, "Dek, nggak usah pakai jilbab lah. Kalau pakai jilbab itu macam nenek tua pergi ngaji. Jadi lepaskan aja biar nampak engkau cantik," begitu. Tidak boleh taat. Kalau suami mengatakan bahwa pakailah baju yang sedikit ketat biar nampak engkau muda, cantik dilihat. Kalau di rumah oke, di luar rumah tidak boleh. Ini maksiat. Nggak wajib taat seorang istri kepada suami dalam kondisi maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya suami meminta, "Dek, kita nggak pernah ngaji, pergi ngaji kita, ikut kajian kita ya, ikut ke tempat mengunjungi orang-orang yang soleh, atau kita pergi mengunjungi silaturahmi saudara-saudara kita, dia ingin bersilaturahmi dengan keluarganya, dia ajak kita padahal kita dalam kondisi kurang suka pergi." Wajib ikut suami walaupun tidak suka. Kenapa? Yang diminta itu benar, baik. Saya mau pulang kampung, menjenguk keluarga di sana, ada yang sakit. Istri sedang tidak ingin pulang kampung, sedang ingin di rumah saja, capek sana sini. Wajib ikut. Senyumlah kepada istri, kepada suami, pergi ikut suami. Suami meminta.
Kemudian kita seorang istri kadang ya, kita sudah punya ijazah, sudah punya keahlian, kita ingin berkontribusi di luar. Bagus. Kita ingin kerja di luar. Tapi suatu ketika suami kita bilang, "Adinda, sebaiknya enggak usah kerja lagi di luar. Tengok anak saja di rumah. Kita sudah punya 3 orang anak. Kalau engkau juga sibuk di luar, aku khawatir perkembangan anak kita tidak baik. Tapi nanti ketika mereka sudah besar, silahkan kerja lagi di luar. Semua kebutuhan keluarga aku yang tanggung." Gimana tuh? Sedangkan ayah kita kadang mengatakan bahwa kau harus punya kerjaan. Sudah capek aku sekolahkan, aku kuliahkan tinggi-tinggi, masa jadi seorang istri di rumah? Kadang ayah bilang begitu, tapi suami bilang begitu, bilang lain lagi. Nah, siapa yang harus diikuti oleh istri? Apakah permintaan suami ini salah? Tidak salah. Suami ingin menjaga anaknya, dia meminta sesuatu pada istrinya. Tinggalkan pekerjaanmu di luar, cukup engkau bekerja di rumah. Wajib taat suami, tidak boleh taat ayah. Kalau ada ayah seperti ini nih, wajib taat suami. Kenapa? Karena suami menyuruh pada sesuatu yang ma'ruf, bukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Taat kita, maka itu surga kita. Itu maksud kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, kriteria seorang wanita yang soleh apa? Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Menjaga diri pada saat suami tidak bersama dengannya karena Allah telah menjaganya. Wahai ibu-ibu, wahai istri-istri, perhatikan ini. Itu firman Allah ini. Wanita yang soleha pertama, yang kedua menjaga diri kalau suami enggak bersama dengan kita. Ini paling penting hari ini. Wanita-wanita kita kerja di rumah, kerja di luar juga. Dan banyak kerja di luar, tidak bersama dengan mereka, istri-istri mereka, suami-suami mereka. Maka ada diistilahkan cinlok. Pernah dengar? Cinta lokasi. Seseorang merasa cinta pada istri orang lain karena tiap hari jumpa itu di tempat pekerjaan. Si istri open sekali kepada orang, ya, tanpa menjaga diri. Ini si laki-laki juga dengan istri orang, justru gara-gara ada wanita di kamar tempat kerja dia semangat kerja. Kenapa? Nah, ini dia masalahnya. Ribut rumah tangga banyak nih gara-gara ini. Apalagi si istri pergi kerja jam 7, pulangnya jam 6 sore. Lebih banyak mereka di tempat kerja daripada dengan suaminya. Pas pulang ke rumah, bukan cantik istrinya yang ada, lesu, lunglai, lemas, udah nggak ada berdaya lagi. Pulang ke rumah, dilihat sama suami, ini sisa-sisa istrinya hari ini, udah nggak sanggup apa-apa lagi. Tapi kalau di luar pakai sendal tinggi, ya, kemudian nampak cantik, kemudian pakai semprot lagi, ya, sana sini setiap 1 jam sekali semprot wanginya. Pas pulang ke rumah, buka itu semua, tinggallah sesuatu yang tidak sedap untuk dipandang ketika jumpa sama suaminya. Allah katakan, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Jaga dirimu pada saat engkau tidak bersama dengan suamimu. Kenapa? Karena Allah telah menjagamu, kata Allah. Bagaimana Allah menjaga kita? Disuruh pakai baju yang menutupi aurat dalam Islam. Pergi ke kantor, kalau memang kita punya pekerjaan di kantor, pakai baju yang menutupi aurat, tidak membuat pandangan laki-laki terhadap kita. Jangan pakai minyak wangi yang dicium daripada radius 10 meter sudah tercium. Jangan. Makanya tidak diperbolehkan pakai minyak wangi yang mengundang orang untuk memandang kita. Karena mata laki-laki itu bahaya itu. Tembus pandangannya. Kalau yang dilihat cuma baju saja, tembus pandangannya laki-laki itu. Maka wajib dijaga dengan baik. Supaya apa? Supaya terjaga pula keluarga kita. Sungguh sangat perlu kita mengikuti ajaran Islam, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita berkeluarga.